Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berubah? Padahal, kamu sudah berusaha begitu keras. Sampai akhirnya kamu sadar bahwa yang belum benar-benar berubah bukanlah keadaanmu, melainkan hatimu. Jika hari ini hidup terasa berat, cobalah berhenti sejenak dan bertanya, bukan apa yang salah dengan dunia, tetapi apa yang sedang terjadi di dalam hatiku. Allah tidak meminta kita mengubah seluruh hidup dalam satu malam. Tetapi Dia meminta kita memperbaiki satu hal yang paling menentukan, yaitu hati kita. Banyak orang sibuk memperbaiki hidupnya, namun lupa memperbaiki hatinya. Padahal dari situlah ketenangan dan perubahan sejati bermula. Ketika hatimu berubah, dunia yang sama akan terasa berbeda. Dan di sanalah Allah mulai menunjukkan jalan yang selama ini kamu cari. Hati sebagai pusat kehidupan. Hati bukanlah sekadar bagian dari tubuh manusia yang berfungsi memompa darah, melainkan pusat kehidupan batin yang menentukan arah berpikir, cara merasa, dan pilihan bersikap seseorang dalam menjalani hidupnya setiap hari. Karena dari hatilah lahir niat yang tersembunyi, harapan yang tidak terucap, serta keputusan-keputusan besar yang seringkali tidak disadari, namun sangat menentukan masa depan dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, hati menempati kedudukan yang sangat agung, sebab ia adalah tempat iman bersemayam, tempat keyakinan tumbuh, dan tempat Allah melihat hambanya, bukan pada rupa, bukan pada harta, bukan pula pada kedudukan, melainkan pada hati yang jujur dan tunduk kepadanya, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh amal dan perilaku manusia tersebut. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh hidupnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Sebuah isyarat bahwa seluruh kebaikan dan keburukan manusia bermula dari kondisi hati yang seringkali luput dari perhatian. Banyak orang berusaha memperbaiki hidupnya dengan mengubah keadaan luar, mengganti lingkungan, mengejar penghasilan lebih besar, atau mencari pengakuan manusia, namun melupakan satu hal yang paling mendasar, yaitu membersihkan dan meluruskan hati. Padahal, tanpa hati yang sehat, semua perubahan lahiriah hanya akan memberikan kepuasan sesaat yang cepat menguap. Hati yang bersih akan membuat seseorang mampu melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Tidak mudah terseret emosi, tidak cepat berprasangka, dan tidak tergesa-gesa menilai, karena ia memandang segala sesuatu dengan kesadaran bahwa hidup ini berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Sebaliknya, hati yang dipenuhi oleh penyakit seperti iri, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan akan membuat seseorang mudah lelah menjalani hidup, mudah kecewa ketika harapan tidak terpenuhi, dan mudah gelisah ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang ia inginkan. Meskipun sebenarnya nikmat Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Seringkali kegelisahan yang kita rasakan bukan karena hidup kita kurang, melainkan karena hati kita terlalu sibuk membandingkan, terlalu banyak menuntut, dan terlalu jarang bersyukur. Sehingga kenikmatan yang sebenarnya sudah ada di depan mata, terasa tidak pernah cukup untuk menenangkan jiwa. Hati yang sehat akan mengajarkan seseorang untuk menerima takdir, tanpa kehilangan semangat. Karena ia memahami bahwa apa yang ditetapkan Allah tidak pernah salah sasaran, dan apa yang tertunda bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar, yang belum kita pahami saat ini. Ketika hati mulai lurus, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Karena jiwa yang mengenal Tuhannya akan selalu rindu untuk kembali. Dan hati yang dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah kesibukan dan tekanan hidup. Banyak orang terlihat kuat di luar, tersenyum di hadapan manusia, dan tampak baik-baik saja. Namun hatinya penuh luka, karena tidak pernah diberi ruang untuk jujur. Tidak pernah diajak berdialog, dan tidak pernah dibersihkan dari beban yang menumpuk akibat kecewa, marah, dan harapan yang tidak tersampaikan. Hati yang dibiarkan tanpa perawatan akan menjadi keras, sulit tersentuh oleh nasihat, sulit tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan sulit menangis karena dosa, sehingga perlahan kehilangan kepekaan spiritual yang seharusnya menjadi kompas dalam menjalani hidup. Padahal Allah tidak pernah menuntut hambanya untuk sempurna, tetapi Allah mencintai hamba yang hatinya hidup, yang mau kembali ketika tersesat, yang mau bertaubat ketika jatuh, dan yang mau merendahkan diri meskipun memiliki banyak kelebihan. Hati yang hidup akan selalu mencari makna di balik setiap kejadian, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tidak larut dalam keluhan. Karena ia yakin bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan
maupun yang menyakitkan, memiliki pesan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hati dipenuhi kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara, maka ambisi dunia tidak lagi membutakan, kesuksesan tidak lagi melahirkan kesombongan, dan kegagalan tidak lagi menghancurkan harga diri. Sebab tujuan utama bukanlah dunia, melainkan ridha Allah. Hati yang bersandar kepada Allah akan tetap tenang, meskipun dunia tidak berjalan sesuai rencana. Karena ia tahu bahwa rencana manusia seringkali terbatas, sementara rencana Allah selalu tepat dan penuh kasih sayang. Meskipun terkadang dibungkus dengan ujian, perubahan besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari keputusan kecil untuk memperbaiki hati, meluruskan niat, dan mengembalikan segala harapan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia yang terbatas dan mudah berubah. Saat hati mulai jujur, kita akan menyadari bahwa banyak luka bukan karena orang lain, tetapi karena ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi. Dan banyak kekecewaan bukan karena takdir yang buruk, melainkan karena hati yang belum siap menerima ketentuan Allah dengan lapang. Hati yang dipenuhi iman akan mengajarkan seseorang untuk bersabar, tanpa merasa terhina, bersyukur tanpa merasa lebih tinggi, dan berdoa tanpa merasa paling pantas. Karena ia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Inilah mengapa perbaikan hati adalah fondasi utama dalam Islam. Karena dari sanalah lahir ketenangan, dari sanalah tumbuh keikhlasan, dan dari sanalah kehidupan dunia dan akhirat mulai menemukan keseimbangannya. Dan selama hati terus diperbaiki, selama itu pula Allah akan membimbing langkah seorang hamba. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, namun selalu bermakna dan penuh cahaya harapan. Penyakit hati yang sering tak terasa. Banyak penyakit hati tidak datang dengan tanda yang keras atau menyakitkan seperti penyakit fisik, karena ia tumbuh perlahan di dalam batin manusia, menyelinap di balik kebiasaan sehari-hari, dan seringkali tidak disadari hingga ia benar-benar menguasai cara berpikir, cara merasa, dan cara memandang kehidupan. Salah satu penyakit hati yang paling halus namun sangat berbahaya adalah riya, yaitu ketika seseorang melakukan amal kebaikan bukan lagi semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin dipuji, diakui, atau dilihat oleh manusia, sehingga hatinya menjadi bergantung pada penilaian makhluk dan bukan pada ridho Sang Pencipta. Riya membuat seseorang merasa bersemangat ketika dipuji dan merasa hampa ketika diabaikan, sehingga amal yang seharusnya menjadi sumber ketenangan justru berubah menjadi sumber kegelisahan. Karena hatinya tidak pernah benar-benar merasa cukup dengan apa yang telah ia lakukan. Selain riya, ada penyakit ujub, yaitu perasaan bangga berlebihan terhadap diri sendiri, merasa lebih baik, lebih saleh, atau lebih memahami kebenaran dibandingkan orang lain. Padahal, perasaan seperti ini seringkali lahir dari lupa bahwa semua kebaikan sejatinya adalah karunia Allah, bukan hasil kehebatan pribadi. Ujub menjadikan hati sulit menerima nasihat, sulit mengakui kesalahan, dan sulit merendahkan diri. Karena ia merasa sudah berada di posisi yang benar, sehingga tanpa disadari, pintu hidayah justru tertutup oleh rasa puas terhadap diri sendiri. Penyakit hati lainnya yang sering menggerogoti ketenangan jiwa adalah hasad atau dengki, yaitu perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, keberhasilan, atau kebahagiaan. Seakan-akan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain akan mengurangi jatah kita. Hasad membuat hati sibuk membandingkan, sibuk memperhatikan kehidupan orang lain, dan sibuk menghitung apa yang tidak dimiliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Dan pada akhirnya, hidup terasa penuh kekurangan, meskipun sebenarnya nikmat Allah melimpah. Ada pula cinta dunia yang berlebihan, yaitu ketika harta, jabatan, popularitas, dan kenyamanan dunia menjadi tujuan utama hidup. Sehingga hati merasa bahagia hanya ketika mendapatkan dunia, dan merasa hancur ketika kehilangan. Padahal dunia sejatinya hanyalah alat, bukan tujuan. Cinta dunia yang berlebihan menjadikan seseorang sulit ikhlas, sulit berbagi, dan sulit menerima takdir. Karena ia menilai segala sesuatu dengan ukuran duniawi, bukan dengan nilai iman dan akhirat. Penyakit hati juga bisa berupa ketergantungan berlebihan pada manusia, berharap terlalu besar pada makhluk, dan merasa kecewa mendalam ketika manusia tidak memenuhi harapan. Padahal manusia sama-sama lemah dan tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan. Ketika hati menggantungkan harapan kepada selain Allah, maka kekecewaan akan menjadi tamu yang sering datang, karena manusia mudah berubah, janji mudah dilupakan, dan keadaan tidak selalu bisa dikendalikan. Penyakit hati berikutnya adalah buruk sangka yang berlebihan, baik kepada manusia
maupun kepada Allah. Sehingga setiap kejadian selalu ditafsirkan secara negatif, dan setiap ujian dianggap sebagai tanda ketidakadilan, bukan sebagai bagian dari kasih sayang dan pendidikan dari Allah. Buruk sangka kepada Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena ia merusak hubungan batin antara hamba dan Tuhannya, membuat doa terasa jauh, dan membuat ibadah kehilangan rasa khusyuk dan harapan. Ada pula penyakit hati berupa lalai, yaitu keadaan ketika hati terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk merenung, dan lupa untuk menyadari bahwa hidup ini akan berakhir dan dipertanggungjawabkan. Kelalaian membuat hati menjadi keras, sulit tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, sulit menangis karena dosa, dan sulit merasa takut sekaligus rindu kepada Allah. Sehingga ibadah dilakukan sekadar rutinitas tanpa kehadiran jiwa. Yang membuat penyakit hati semakin berbahaya adalah karena seringkali ia dianggap wajar, bahkan dibenarkan dengan alasan keadaan, logika, atau pengalaman hidup, sehingga tidak pernah benar-benar disadari sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Padahal hati yang sakit akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, hingga cara mengambil keputusan penting. Sehingga tanpa disadari, ia bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Seringkali seseorang merasa hidupnya berat, penuh konflik, dan tidak tenang. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hatinya terlalu penuh dengan penyakit yang tidak pernah dibersihkan, dan tidak pernah dihadapkan kepada Allah. Allah tidak menutup pintu kesembuhan bagi hambanya. Namun kesembuhan hati hanya diberikan kepada mereka yang mau menyadari penyakitnya, mau merendahkan diri, dan mau kembali kepada Allah dengan penuh harap dan ketundukan. Menyadari bahwa hati kita tidak baik-baik saja, bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kehidupan iman, karena hanya hati yang hidup yang mampu merasa sakit dan ingin sembuh. Dan ketika seseorang mulai menyadari penyakit hatinya, saat itulah Allah mulai membukakan jalan perbaikan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang jujur terhadap dirinya sendiri, dan sungguh-sungguh ingin berubah. Cara memperbaiki hati menurut Islam. Perbaikan hati dalam Islam tidak dimulai dari tuntutan untuk menjadi sempurna, melainkan dari kejujuran yang paling dalam kepada diri sendiri, yaitu mengakui bahwa hati kita sering lalai, iman kita sering naik turun, dan jiwa kita kerap terseret oleh keinginan dunia, sehingga kita benar-benar membutuhkan bimbingan dan pertolongan Allah dalam setiap langkah hidup. Langkah pertama dalam memperbaiki hati adalah taubat yang tulus, bukan hanya taubat dari dosa-dosa besar yang tampak jelas, tetapi juga taubat dari niat yang keliru, dari amal yang tidak ikhlas, dari hati yang terlalu berharap kepada manusia, serta dari kelalaian yang membuat kita jauh dari Allah tanpa kita sadari. Taubat yang benar bukanlah sekadar ucapan di lisan, melainkan kesadaran mendalam di dalam hati, penyesalan yang jujur atas kelalaian masa lalu, dan tekad yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, meskipun kita tahu bahwa kita mungkin akan jatuh lagi dan harus kembali bangkit. Setelah taubat, hati membutuhkan zikir sebagai makanan ruhani. Karena sebagaimana tubuh menjadi lemah tanpa makanan, hati pun menjadi kosong dan gelisah tanpa mengingat Allah. Sehingga zikir yang dilakukan dengan kesadaran dan ketenangan akan menghidupkan kembali hati yang kering. Zikir bukan hanya rangkaian lafaz yang diucapkan berulang-ulang, tetapi kehadiran Allah dalam kesadaran kita, di mana hati merasa diawasi, dicintai, dan ditopang oleh kekuasaannya. Sehingga perlahan ketakutan berlebihan dan kegelisahan duniawi mulai mereda. Membaca Al-Quran dengan tadabbur juga merupakan cara utama untuk membersihkan hati. Karena Al-Quran bukan sekadar bacaan, melainkan pesan langsung dari Allah yang mampu menenangkan jiwa, meluruskan niat, dan mengingatkan manusia akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan hati yang hadir, bukan dengan tergesa-gesa, maka ia akan menjadi cermin yang memperlihatkan keadaan diri kita, menghibur saat sedih, menegur saat lalai, dan menumbuhkan harapan saat hati hampir putus asa. Doa adalah bentuk pengakuan paling jujur dari seorang hamba, bahwa ia lemah dan membutuhkan Allah, karena dengan berdoa, hati belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta, bukan kepada kemampuan diri atau bantuan manusia semata. Doa yang lahir dari hati yang hancur dan tunduk lebih dicintai Allah, daripada doa yang panjang namun kosong. Karena Allah melihat isi hati, bukan keindahan kata-kata yang disusun oleh lisan. Selain itu, memperbaiki hati juga membutuhkan muhasabah atau introspeksi diri secara rutin, yaitu meluangkan waktu untuk menilai kembali niat, amal, dan sikap kita, agar kita tidak terus-menerus berjalan dalam kesalahan
tanpa menyadarinya. Muhasabah membantu hati untuk tetap rendah, karena ia mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, dan masih banyak dosa yang perlu diampuni, sehingga kesombongan tidak mendapatkan tempat di dalam jiwa. Lingkungan yang baik juga memiliki pengaruh besar dalam menjaga dan memperbaiki hati, karena hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh suasana, perkataan, dan kebiasaan orang-orang di sekitarnya, baik secara sadar maupun tidak. Berada di tengah orang-orang yang mengingatkan kepada Allah, yang berbicara dengan lembut, dan yang hidup dengan kesederhanaan akan membantu hati untuk tetap hidup dan terjaga dari kelalaian. Mengurangi keterikatan berlebihan pada dunia juga merupakan bagian penting dari perbaikan hati. Bukan dengan meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi dengan menempatkan dunia di tangan, bukan di hati, sehingga dunia tidak lagi menguasai perasaan dan keputusan hidup. Ketika dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, maka kehilangan tidak terasa menghancurkan, dan keberhasilan tidak terasa membutakan. Karena hati telah menemukan sandarannya pada sesuatu yang lebih kekal. Ikhlas dalam setiap amal adalah puncak dari perbaikan hati. Karena keikhlasan membebaskan hati dari beban penilaian manusia dan menjadikannya tenang dalam beramal. Meskipun tidak ada yang melihat atau menghargai, keikhlasan bukan sesuatu yang datang sekali lalu menetap selamanya, melainkan sesuatu yang harus terus dijaga dan diperbarui. Karena hati mudah sekali tergelincir kembali kepada keinginan dipuji dan diakui. Sabar dan syukur adalah dua sayap yang menjaga hati tetap seimbang. Karena dengan sabar hati tidak runtuh saat diuji, dan dengan syukur hati tidak sombong saat diberi nikmat. Hati yang terbiasa bersabar dan bersyukur akan lebih mudah menerima takdir Allah. Karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang datang, baik yang manis maupun yang pahit, selalu mengandung hikmah dan kebaikan. Memperbaiki hati adalah perjalanan seumur hidup, bukan proses instan yang selesai dalam satu waktu. Karena selama manusia hidup, selama itu pula, hati membutuhkan perawatan, pembersihan, dan penguatan iman. Dan selama seorang hamba terus berusaha memperbaiki hatinya dengan penuh kerendahan dan ketergantungan kepada Allah, maka Allah akan terus membimbingnya, menenangkannya, dan mendekatkannya kepada kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Perubahan dunia saat hati berubah. Ketika hati seseorang mulai berubah dan kembali kepada Allah, perubahan itu tidak selalu terlihat secara langsung oleh mata manusia, namun perlahan akan terasa dalam cara ia memandang hidup, menyikapi masalah, dan merespons keadaan. Karena dunia yang sama akan terasa berbeda saat hati tidak lagi dipenuhi kegelisahan dan penolakan terhadap takdir. Masalah yang dulu terasa berat dan menekan jiwa, kini mulai dipandang sebagai bagian dari perjalanan hidup yang mendewasakan. Karena hati yang telah belajar berserah memahami bahwa setiap ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk perhatian dan cara Allah membimbing hambanya menuju kedewasaan iman. Kekecewaan yang sebelumnya melahirkan amarah dan penyesalan berkepanjangan, kini berubah menjadi pelajaran yang memperhalus jiwa. Karena hati yang telah diperbaiki tidak lagi sibuk bertanya mengapa hal buruk terjadi, melainkan mulai bertanya apa yang bisa dipelajari dari peristiwa tersebut. Hati yang tenang tidak lagi mudah terseret emosi sesaat, tidak mudah membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak merasa perlu membuktikan diri di hadapan manusia, karena ia telah menemukan nilai dirinya di hadapan Allah, bukan di mata makhluk. Perubahan hati juga membuat seseorang lebih lapang dalam menghadapi perbedaan, lebih lembut dalam menyikapi kesalahan orang lain, dan lebih sabar dalam menghadapi sikap yang tidak menyenangkan. Karena ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Rezeki yang datang terasa lebih bermakna, meskipun jumlahnya tidak selalu besar. Karena hati yang bersyukur mampu merasakan kecukupan, sehingga ketenangan tidak lagi bergantung pada angka, melainkan pada rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Hati yang telah berubah tidak lagi terus-menerus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Karena ia memahami bahwa setiap takdir memiliki jalannya sendiri, dan setiap orang memiliki waktu dan ujian yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Ketika hati tidak lagi dikuasai iri dan dengki, hubungan dengan manusia pun menjadi lebih damai. Karena jiwa tidak lagi dipenuhi persaingan yang melelahkan, melainkan oleh keinginan untuk saling mendoakan dan saling menguatkan. Perubahan hati juga membuat seseorang lebih mudah memaafkan, bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena ia ingin menjaga ketenangan jiwanya dan tidak membiarkan luka lama terus menguasai batin dan pikirannya. Hati yang bersih tidak berarti hidup tanpa masalah, namun ia mampu menghadapi masalah dengan sikap yang lebih dewasa, tidak berlebihan dalam kesedihan,
dan tidak berlebihan dalam kegembiraan, karena ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, hati yang telah diperbaiki akan melahirkan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Karena ia bekerja bukan hanya untuk mendapatkan hasil duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Ketika niat telah lurus, usaha yang dilakukan terasa lebih ringan, karena hati tidak lagi terbebani oleh kecemasan berlebihan terhadap hasil, melainkan fokus pada ikhtiar terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Perubahan hati juga memengaruhi cara seseorang menghadapi kegagalan, karena kegagalan tidak lagi dianggap sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang Allah tetapkan untuk memperkuat mental dan keimanan. Hati yang bersandar kepada Allah akan tetap menemukan ketenangan meskipun keadaan belum berubah. Karena ketenangan sejati tidak bergantung pada situasi, melainkan pada keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang berserah. Dalam kesunyian, hati yang telah berubah mampu merasakan kehadiran Allah, sehingga kesendirian tidak lagi menakutkan, dan keheningan justru menjadi ruang untuk berdialog dengan Tuhan, merenung, dan memperbaiki diri. Perubahan dunia yang paling nyata bukanlah ketika masalah menghilang, tetapi ketika hati tidak lagi memberontak, tidak lagi menolak kenyataan, dan tidak lagi menyalahkan takdir, karena disitulah ketenangan mulai tumbuh dengan kokoh. Banyak orang mengira kebahagiaan terletak pada perubahan keadaan, padahal kebahagiaan sejati seringkali hadir ketika hati telah siap menerima apapun yang Allah tetapkan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ketika hati telah menemukan sandarannya, dunia tidak lagi menjadi sumber ketakutan yang berlebihan, karena kehilangan apapun tidak akan menghilangkan makna hidup yang telah berakar kuat dalam iman. Inilah perubahan dunia yang lahir dari perubahan hati, sebuah perubahan yang tidak selalu disorot oleh manusia, namun sangat dirasakan oleh jiwa. Karena hidup yang sama, kini dijalani dengan rasa yang lebih tenang, lebih ringan, dan lebih penuh harapan. Dan selama hati terus dijaga dalam keimanan dan ketundukan, dunia akan selalu terasa cukup, meskipun tidak selalu sempurna. Karena hati yang tenang adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya di dunia. Dampak hati yang bersih untuk akhirat. Hati yang bersih adalah bekal paling berharga yang akan dibawa seorang hamba ketika meninggalkan dunia ini. Karena pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan selain hati yang datang dengan keimanan, ketundukan, dan keikhlasan yang jujur. Di akhirat kelak, harta yang selama ini dikejar dengan penuh usaha tidak lagi memiliki nilai. Jabatan yang dulu diagungkan tidak lagi memberikan pertolongan, dan pujian manusia yang pernah membuat hati berbunga tidak lagi terdengar. Karena yang dinilai hanyalah hati dan amal yang lahir darinya. Hati yang bersih akan memudahkan seseorang menghadapi sakaratul maut, karena ia tidak terlalu terikat pada dunia, tidak terlalu takut meninggalkan apa yang fana, dan tidak terlalu berat melepaskan apa yang memang hanya titipan dari Allah. Bagi hati yang terbiasa mengingat Allah, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan gerbang pertemuan, sebuah kepulangan setelah perjalanan panjang, sehingga rasa takut berubah menjadi harap, dan kegelisahan berubah menjadi ketenangan. Hati yang ikhlas dalam beramal tidak akan sibuk menghitung berapa banyak amal yang telah dilakukan, karena ia sadar bahwa hanya Allah yang berhak menilai, dan bahwa sedikit amal yang ikhlas lebih bernilai daripada banyak amal yang tercampur ria. Di alam kubur ketika manusia sendirian, dan semua yang pernah menemani telah pergi, hati yang bersih akan ditemani oleh ketenangan iman, oleh doa-doa yang pernah dipanjatkan, dan oleh amal-amal kecil yang dulu dilakukan tanpa pamrih. Hati yang hidup akan mengenali bahwa setiap ujian di dunia sebenarnya adalah kesempatan untuk membersihkan dosa, mengangkat derajat, dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak ada penyesalan yang berlebihan ketika melihat kembali perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Orang yang menjaga hatinya tidak menunda taubat, karena ia sadar bahwa waktu adalah amanah yang bisa habis kapan saja, dan bahwa kembali kepada Allah lebih baik dilakukan hari ini daripada menunggu esok yang belum tentu datang. Hati yang bersih membuat seseorang lebih mudah memaafkan, sehingga ia tidak membawa dendam dan luka ke akhirat, karena ia memilih untuk datang kepada Allah dengan jiwa yang ringan, bukan dengan beban kebencian yang melelahkan. Ketika seseorang terbiasa meluruskan niat di dunia, ia akan terbiasa pula mengoreksi diri sebelum dihisap, sehingga proses perhitungan amal di akhirat menjadi lebih ringan bagi jiwa yang telah terbiasa jujur kepada dirinya sendiri. Hati yang selalu berharap rahmat Allah akan hidup dalam keseimbangan antara takut dan harap, tidak merasa aman dari azabnya, namun juga tidak berputus asa
dari kasih sayangnya, karena ia mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil, sekaligus Maha Pengasih. Cinta kepada akhirat yang tumbuh dari hati yang bersih, tidak menjadikan seseorang meninggalkan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai ladang amal. Sehingga setiap aktivitas, sekecil apapun, memiliki nilai ibadah ketika diniatkan karena Allah. Hati seperti ini tidak sibuk mengumpulkan penyesalan, karena ia berusaha menjalani hidup dengan kesadaran, meskipun tidak selalu benar, namun selalu ingin kembali dan memperbaiki diri setiap kali menyadari kesalahan. Di hari ketika wajah-wajah manusia ada yang berseri dan ada yang muram, hati yang bersih berharap termasuk golongan yang diselamatkan. Bukan karena merasa paling layak, tetapi karena bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah. Hati yang telah dibersihkan di dunia akan lebih siap menerima keputusan Allah di akhirat, apapun bentuknya, karena ia telah terbiasa berserah dan ridho terhadap ketentuannya selama hidup di dunia. Ketika amal ditimbang dan setiap niat diperlihatkan, hati yang jujur tidak merasa tertipu, karena ia tidak membangun kehidupannya di atas kepura-puraan, melainkan di atas keikhlasan dan kesadaran akan kelemahan diri. Ketenangan yang dirasakan oleh hati yang bersih di dunia hanyalah sebagian kecil dari ketenangan yang Allah janjikan di akhirat bagi hamba-hambanya yang menjaga iman dan kesucian hati mereka. Surga bukan hanya tentang kenikmatan yang dijanjikan, tetapi tentang pertemuan dengan Allah dalam keadaan hati yang diridhoi. Dan itulah puncak kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Oleh karena itu, memperbaiki hati bukanlah pilihan sampingan dalam hidup seorang muslim, melainkan kebutuhan utama. Karena dari hati yang bersih lahir kehidupan dunia yang tenang dan kehidupan akhirat yang penuh harapan. Dan siapapun yang bersungguh-sungguh menjaga hatinya di dunia, meskipun sering jatuh dan bangkit, Allah akan menyambutnya di akhirat dengan rahmat yang luas. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hamba yang ingin datang kepadanya dengan hati yang selamat. Sebelum kita menutup renungan ini, mari sejenak kita bertanya pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati yang Allah titipkan kepada kita? Karena dari sanalah arah hidup dan ketenangan jiwa ditentukan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika video ini terasa menenangkan, menyentuh hati, atau menjadi pengingat lembut untuk kembali kepada Allah, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang membutuhkan ketenangan. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati Anda, atau pelajaran apa yang hari ini ingin Anda bawa pulang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berbagi kebaikan juga bisa menjadi ladang pahala. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Anda tidak tertinggal renungan-renungan berikutnya, yang insya Allah akan menemani langkah kita dalam memperbaiki hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga setiap langkah kecil yang kita niatkan karena Allah menjadi sebab datangnya ketenangan, keberkahan, dan perubahan yang baik dalam hidup kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjaga hati kita hari ini, esok, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.